Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Kemalabayang kedua kelas 8A dan B. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua kita terhindar dari musibah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, terkait materi PJJ kita pada kesempatan kali ini masih berbicara mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita umat manusia, supaya mengangkat kembali kepada perjanjian kita ketika kita masih di alam arwah. Kita pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kita dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu pada waktu itu, tapi kita sudah buat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah melukiskan, ya ayyuhar ruh alastu birabbikum, wahai para ruh, apakah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab pada waktu itu, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, kemudian setelah kita berada di alam dunia ini, supaya kita tidak lupa terhadap perjanjian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul-rasulnya yang jumlahnya itu kurang lebih ada 313 orang rasul dan 12.000 orang nabi. Ya, rentan waktu yang sangat panjang, jutaan tahun sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya jutaan tahun. Oleh sebab itu maka Allah mengutus rasul-rasulnya dan membekali tiap-tiap rasul dengan kitab-kitab suci. Ada juga yang dibekali dengan yang namanya suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, kitab-kitab suci yang masyhur yang perlu dan wajib kita ketahui adalah ada 4. Yang pertama Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan terakhir adalah Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita yakini keberadaannya, dan yang masih asli, yang masih otentik, yang masih original sampai saat ini, sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat adalah kitab suci kita, yaitu yang namanya Al-Quranul Karim, yang mana apabila kita membacanya akan diberikan nilai pahala 1 huruf dengan 10 kebaikan. Luar biasa. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini mengenai kitab dan suhuf. Kitab Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur selama Rasulullah berada di periode Mekah dan di Madinah. Secara berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang digenapkan menjadi 23 tahun lamanya. Allah menerima wahyu dari Allah menurunkan wahyu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang kitab suci Al-Quran yang dulunya berada di terserak di lembaran-lembaran kulit, kemudian di tulang-tulang, dikumpulkan di zaman Khalifah Utsman menjadi sebuah mushaf yang disebar ke seluruh dunia, yang kita ketahui sekarang dan kita baca. Itulah yang namanya Al-Quran versi mushaf Utsmani. Dan ini sebagai bekal kita sebagai seorang muslim untuk menjadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah ini bisa kalian baca dalam buku paket yang sudah kalian miliki. Pada kesempatan kali ini Bapak hanya memberikan pengantar seperti itu,
Dan yang terakhir Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Ingat, tugasnya ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah kalian baca materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak ini, nanti kalian tulis di buku. Kemudian jawabannya kalian share ke Bapak. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian nomor 2 adalah jelaskan perbedaan antara mushaf dan suhuf. Jelaskan perbedaan antara mushaf dan suhuf. Kemudian yang ketiga, sebutkan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, dan sebutkan pula para nabi-nabi yang menerimanya. Bapak rasa demikian untuk PJJ kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Bapak tunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan barusan. Sekian dari Bapak, mohon maaf, tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.